Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat, diberkati. Baiklah anak-anakku kelas 5, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Tuhan masih beri kami kesempatan untuk kami boleh kembali menerima pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Biarlah Tuhan memberkati kami semua, baik itu juga guru kami yang akan mengajar. Tuhan Yesus memberkati. Biar kami menerima firman Tuhan melalui pembelajaran hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan anak-anak. Sebelum kita masuk, Ibu memberitakan dahulu kalau modul ini adalah modul yang lama. Modul yang baru belum datang, masih dalam percetakan ya anak-anak. Tapi Ibu sudah menghubungi pihaknya dan akan segera dikirimkan. Pembelajaran hari ini, pelajaran pertama tentang mengapa manusia berdosa. Anak-anak bisa membaca Alkitab dalam Kejadian pasal 3 ayat yang pertama sampai selesai ya. Anak-anak silakan membaca itu sebagai acuannya dari firman Tuhan. Oke, sebelum kita masuk, anak-anak, kalian tahu apa arti dosa? Ya, dosa itu adalah perbuatan yang melanggar perintah Allah ya. Semua perbuatan yang melanggar perintah Allah. Makanya orang bisa berdosa. Menurutmu apakah semua orang berdosa? 2. Mengapa manusia jatuh dalam dosa? Kita akan bahas semua saat ini. Awalnya manusia yaitu Adam dan Hawa adalah orang-orang yang paling berbahagia di dunia ini. Kenapa? Karena mereka adalah ciptaan Allah pertama, dan saat mereka diciptakan, mereka langsung ditempati atau ditempatkan di taman yang paling indah, yaitu Taman Eden. Jadi dari semua manusia hanya Adam dan Hawa yang pernah menikmati Taman Eden ya. Taman Eden itu terkenal dengan taman yang begitu indah. Lo tahu dari mana Bu ini? Firman Tuhan. Anak-anak bisa membaca di dalam Kejadian 2 ayat 8 ya. Dan di Taman Eden itu juga segala keperluan, segala kebutuhan manusia dicukupkan. Jadi manusia nggak repot-repot lagi mau cari uang untuk bisa makan. Ya, semua dicukupkan oleh Allah. Tetapi ada kejadian yang membuat kebahagiaan itu menjadi sebuah hukuman. Wow, apa ini? Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden, namun Allah memberikan perintah yang harus mereka lakukan, yaitu untuk merawat, menjaga apa yang ada di Taman Eden. Semua dapat dinikmati, tapi kata Tuhan melalui firman-Nya, ada satu pohon pengetahuan yang tidak boleh mereka sentuh, apalagi mereka nikmati, mereka makan. Karena jikalau mereka makan, pada saat itu juga mereka akan mati. Apa mereka melakukannya? Selama belum datang ular, mereka melakukannya. Tetapi ular ini tidak senang. Ingat ya, ular ini jelmaan si iblis. Tidak senang melihat manusia itu dekat dengan Tuhan. Tidak senang melihat manusia itu bahagia. Tidak senang melihat manusia itu melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Allah perintahkan. Iblis itu maunya manusia itu melanggar semua perintah Tuhan, supaya manusia itu bisa sama-sama mendapatkan hukuman sama seperti iblis.
ya, yang mendapatkan hukuman kekal yaitu api neraka. Maka dari itu anak-anak tahu siapa musuh kalian? Musuh kalian adalah iblis. Jadi bukan orang yang membenci kalian, bukan orang tua yang tidak memperhatikan kalian itu musuh kalian, ya, bukan guru yang tidak mau berbicara dengan kalian menjadi musuh kalian, tetapi lawanmu itu ialah iblis. Iblis suka sekali mempengaruhi pikiran manusia, ya. Sama seperti halnya Hawa. Hawa pertama kali yang digoda oleh iblis. Karena kan Hawa perempuan, mungkin Hawa ini kan yang selalu menyiapkan makanan. Jadi Hawa duluan yang digoda. Pada saat Hawa mungkin sedang berjalan-jalan, lalu dia melihat lalu ular melihat ada Hawa dan dia mungkin melihat juga ini pohon pengetahuan. Akhirnya si iblis pun merayu, menggoda Hawa untuk memakan buah pengetahuan itu. Hawa pertama kali menolak karena dia katakan, kalau aku makan, kata Allah, kami akan mati. Tetapi iblis memutarbalikkan perintah Allah karena ular berbisik kepada Hawa, sekali-kali kamu tidak akan mati Hawa, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu itu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Wow, mendengar ini, seperti Allah, terbuka. Hawa mendengarnya dan lalu percaya kepada perkataan si iblis. Padahal firman Tuhan sudah jelas-jelas untuk melarang memakan buah tersebut. Tapi karena godaan si ular dan kita juga yang tidak, Hawa yang tidak kuat dengan godaan karena dia melihat buah itu sepertinya memang baik dan enak untuk dimakan. Akhirnya dia mengambil buah itu, memakannya dan memberikannya juga kepada Adam suaminya yang sedang bersama-sama dengan dia. Anak-anak bisa lihat semuanya itu dalam Kejadian 3 ya, supaya kalian juga lebih tahu apakah benar yang Ibu Rini ini sampaikan apa tidak. Ya, jadi kalian langsung periksa, cek Kejadian 3, Kejadian pasal 3, baca dari ayat 1 sampai terakhir. Semua ada di sana. Setelah mereka memakannya, mereka sadar kalau mereka itu semua ditipu oleh iblis karena mereka terbuka matanya melihat diri mereka menjadi telanjang karena selama ini mereka tidak melihat diri mereka telanjang. Mereka merasa malu satu sama lain. Akhirnya mereka bersembunyi dan mencari dedaunan untuk menutupi tubuh mereka, ketelanjangan mereka. Wow, apa Tuhan tahu? Tuhan tahu, makanya Tuhan saat berjalan-jalan memanggil mereka. Allah memanggil mereka dengan suara yang indah ya, seperti biasa. Mereka selalu berbincang-bincang dengan Allah pada saat Taman Eden, pada saat belum digoda oleh si iblis ya. Lalu ketika mereka mendengar suara Allah, mereka merasa lebih takut ya, lebih takut dan lebih malu karena mereka telanjang. Anak-anak, hal yang dilakukan Adam dan Hawa bukan hanya mendatangkan ketelanjangan bagi tubuh mereka, tapi mereka juga tapi apa yang mereka lakukan mendatangkan hukuman bagi mereka. Allah marah karena mereka telah melanggar perintahnya, sehingga Adam dan Hawa tidak bisa lagi menikmati Taman Eden, bahkan keturunannya ya kita semua. Kita juga Adam dan Hawa harus keluar dari Taman Eden dan harus mengusahakan sendiri apa yang untuk yang mereka makan. Sesuatu apa yang harus mereka makan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana apa yang menjadi penyebab manusia jatuh dalam dosa. Kita juga pun sering sekali jatuh dalam dosa karena pelanggaran kita kepada Allah.
Ya, sampai saat ini apa yang menjadi hukuman Adam dan Hawa itu pun kita peroleh. Laki-laki harus bersusah payah, bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya, memenuhi kebutuhannya, keluarganya. Perempuan di saat mengandung harus banyak merasakan penderitaan, dan di saat melahirkan harus merasakan kesakitan yang luar biasa. Si ular pun seperti itu, tidak ada kaki lagi. Dulu ada kaki, sekarang dia berjalan merayap ya. Dan makanannya hanya debu tanah saja. Anak-anak, kalau kita tidak mau dihukum oleh Allah, mari belajar untuk tidak melanggar apa yang Allah perintahkan. Sering sekali kita kalah dengan godaan iblis sehingga kita melakukan apa yang salah di mata Tuhan. Melawan orang tua itu juga menjadi pelanggaran besar karena orang tua adalah wakil Allah, ya. Memberontak, mencuri, dendam, kecewa terhadap teman, sakit hati yang mendalam sampai ingin membalas dendam, itu juga suatu bentuk pelanggaran. Bahkan kalian juga sudah merencanakan hal jahat kepada orang lain, itu juga adalah pelanggaran. Maka dari itu anak-anak, mari kalian rajinlah membaca Alkitab supaya tidak dikecohkan oleh si iblis. Banyak iblis ini tidak berbentuk ular, tapi seperti malaikat. Tapi hatinya iblis, perkataannya iblis, memutarbalikkan firman Tuhan. Caranya bagaimana supaya kita tidak kalah dari si iblis? Baca firman Tuhan yang benar. Jangan hanya mendengar saja tapi tidak dibaca ya. Dan juga anak-anak harus sering berdoa supaya Roh Kudus menuntun kehidupan kalian semua. Agak panjang ya pembelajaran kelas 5 ini sebenarnya, tapi Ibu tidak bisa memperpanjangnya, jadi batas ini saja. Minggu depan kita masuk ke dalam mengapa manusia berdosa dan lain sebagainya. Untuk tugas anak-anak, tugas ada 4, silahkan dikerjakan. Nomor 5 tidak perlu ya. Nanti Ibu akan kirim di grup tugasnya. Oke anak-anak, itu saja pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Mari kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita. Terima kasih Tuhan buat pembelajaran hari ini, memberkati kami semua supaya kami tetap terus teguh kuat di dalam Tuhan dan kami tidak terkecoh lagi dengan godaan iblis. Kami mau belajar akan firman Tuhan supaya kami juga tidak bisa dibodohi oleh kuasa iblis, tapi kami mau terus Tuhan melawan segala godaan iblis dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua, memberkati guru kami yang telah menyampaikannya. Kami akhiri pembelajaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.